Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak, semoga kalian sehat selalu. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang materi di KD 38, yaitu tentang reaksi reduksi dan oksidasi atau disingkat REDOX. Seperti biasa Ibu akan share PowerPoint-nya. Reaksi reduksi dan oksidasi atau disingkat redoks. Ini adalah kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya atau tujuan pembelajarannya. Dari kompetensi dasarnya, kalian harus bisa mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi. Tujuannya, kalian harus bisa dimulai dari menjelaskan apa itu konsep reduksi dan oksidasi, kemudian membedakannya dan menentukan bilangan oksidasi unsur dalam satu senyawa, kemudian juga menentukan zat yang mengalami oksidasi dan reduksi atau yang disebut dengan oksidator dan reduktor. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menentukan nama dari senyawa biner atau poliatom. Baik, kita mulai materinya ya. Sebelumnya, Ibu akan memperlihatkan peristiwa reaksi reduksi dan oksidasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada peristiwa perkaratan, kemudian juga ketika kalian mengupas apel, bagian dalamnya makin lama itu akan berubah menjadi coklat kalau dibiarkan lama, ya itu akan berubah jadi coklat. Itu adalah contoh dari reaksi oksidasi karena apel sudah teroksidasi. Kemudian selain itu juga ada reaksi fotosintesa dan reaksi pembakaran. Nah, baik, untuk lebih jelas lagi, apa itu reduksi dan oksidasi? Kita lihat pengertian reduksi dan oksidasinya. Di sini pengertiannya ada 3. Ya, untuk oksidasi, pengertiannya ada pengikatan oksigen, kemudian pelepasan elektron, dan kenaikan bilangan oksidasi. Jadi kalau suatu reaksi yang mengikat oksigen, maka itu disebut reaksi oksidasi. Kalau reaksi yang melepaskan elektron, maka itu disebut oksidasi juga. Atau kalau reaksi yang ada bilangan atau ada yang unsurnya mengalami kenaikan bilangan oksidasi, maka termasuk reaksi oksidasi. Bedanya dengan reaksi reduksi adalah kalau reduksi di sini pelepasan oksigen atau melepaskan oksigen. Kemudian menerima elektron. Dan ketiganya adalah penurunan bilangan oksidasi. Jadi kebalikannya ya, reduksi dan oksidasi itu yang oksidasi mengikat, reduksi melepaskan. Kalau oksidasi melepaskan elektron, reduksi menerima elektron. Jangan terbalik. Dan yang ketiga, kenaikan bilangan oksidasi untuk oksidasi, penurunan bilangan oksidasi itu adalah reduksi. Kita bahas satu persatu pengertiannya ya. Baik, kita mulai dengan definisi reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Oksidasi adalah reaksi yang mengikat atau menerima oksigen. Contohnya di sini ada perkaratan, kemudian juga ada pembakaran. Kita lihat letak oksigennya. Kalau dia mengikat, maka oksigen terletak sebelum tanda panah. Ya, itu ciri dari reaksi oksidasi. Sedangkan reduksi itu adalah reaksi yang melepaskan oksigen. Di sini ada contohnya, yaitu kebalikan dari fotosintesa, itu respirasi ya. Kemudian juga ada reaksi untuk pemurnian air raksa, maka dilepaskan oksigen. Nah, lihat dari reaksi ini, kalau mengidentifikasi dia reaksi reduksi, kita lihat letak oksigennya. Oksigennya di sini terletak setelah tanda panah, berarti dia termasuk reaksi reduksi. Itu adalah cara untuk mengidentifikasi satu reaksi apakah reaksi oksidasi atau reaksi reduksi, ya, dengan memperhatikan letak oksigen dalam reaksinya. Ya, kalau dari definisi dia mengikat oksigen untuk oksidasi, melepaskan oksigen untuk reduksi. Sekarang kita bandingkan definisi untuk reaksi yang berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Yang disebut reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang melepaskan elektron. Ini Ibu berikan contoh reaksi oksidasi. Contohnya Na berubah menjadi ion positif atau ion +1 karena dia melepaskan elektron. Elektronnya disimpan setelah tanda panah karena dilepaskan. Sedangkan reduksi adalah definisinya dia menerima elektron. Contohnya, ion Cu2+ menerima 2 elektron untuk menjadi logam Cu-nya. Ya. Nah, letak elektronnya di sini
sebelum tanda panah untuk menerima elektron. Ya, di sini elektron yang dilepaskan atau diterimanya jumlahnya bisa 1 elektron, 2 elektron, dan 3 elektron. Jadi sekali lagi, kalau yang disebut oksidasi, lihat posisi elektronnya setelah tanda panah. Kalau reduksi, elektronnya sebelum tanda panah. Dan definisi yang ketiga, ini berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Mohon maaf, ini Ibu belum ganti tadi definisinya ya. Jadi definisi yang ketiga adalah berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Kalau yang disebut dengan reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, sebelum melihat contoh mana reaksi oksidasi dan reduksi, kalian harus tahu dulu pengertian bilangan oksidasi.